Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4811. Biksu iblis ini tidak hanya kuat, tetapi pada dasarnya kejam. Dan yang paling penting, mereka semua adalah nama keluarga kedua yang mulia di Tianzu. Bahkan jika kamu berdiri di sini dan membiarkan orang lain melihat, hanya sedikit orang yang berani menyentuh mereka. Bagaimanapun, ini akan menyebabkan perselisihan diplomatik. Karena itu, Fernando Weiner tampak bangga. Jacob Thompson berkata dengan ekspresi terkejut. Tuan Weiner benar-benar tidak terduga. Bahkan dapat mengundang orang seperti itu. Kalau begitu di seluruh Jinling, kecuali keluarga Hoffman, tidak ada yang bisa menekan para biksu Tianzu. Hanya nama keluarga kedua. Berapa banyak orang yang harus ditekan? Ketika Fernando Weiner mendengar pujian Jacob Thompson, dia langsung berpuas diri dan melanjutkan. Selain itu, saya juga menghubungi Abi Woliu dari negara pulau. Penatua Agung dari sekte luar, Abi Tuoliu, sangat marah ketika dia mendengar bahwa murid tingginya dibunuh oleh serangan diam-diam keji E2 New Yorki. Dikatakan bahwa para tetua sekte luar meminta ketiga Tuan Abi Tuoliu untuk bergegas ke Jinling untuk mencari keadilan bagi Abi Tuoliu. Setelah mengatakan ini, Fernando Weiner mencibir dan berkata, "Aula panjang umur, Abi Tuolu, biksu iblis dari kuil Tianzu Xianfeng. Saya tidak percaya bahwa begitu banyak orang besar telah berkumpul bersama. Mereka tidak dapat membunuh Harvey York atau E2 New Yorki. Bukan hanya mereka, bahkan keluarga penggabung Jinling dan 6 keluarga tersembunyi. Aku akan menginjak-injak mereka menjadi sampah." Taruhan apa? Aturan sungai dan danau. Di hadapan kekuatan absolut. Ini semua sampah. Ketika dia mengatakan ini, Fernando Weiner sangat gembira. Seolah-olah ini adalah sesuatu yang layak untuk dipamerkan. Menarik. Sangat menarik. Jacob Thompson bertepuk tangan. Tuan Weiner, Anda adalah orang yang menarik. Orang yang perkasa. Awalnya, aku khawatir kamu tidak bisa menyelesaikan masalah kecil ini. Tapi sekarang sepertinya tidak lama lagi. Kamu akan bisa memerintah sebagai raja di Jinling. Meskipun untuk kalangan atas seperti Araceli Hoffman dan Jacob Thompson, mereka memandang rendah orang-orang seperti Fernando Weiner. Tapi sekarang keluarga Hoffman akan menginjak-injak semua tikus dan kecoa di Jinling sampai mati. Wajar saja menggunakan bidak catur seperti itu. Dalam keadaan seperti itu, apa gunanya menggembar-gemborkan beberapa kata dan memberikan sedikit wajah? Lagi pula, Anda tidak bisa membiarkan kuda berlari dan kuda tidak merumput setiap hari. Bukan? Mendengar pujian Jacob Thompson, mata Fernando Weiner masih agak cemberut. Dia secara pribadi menuangkan segelas anggur untuk Jacob Thompson dan berkata, "Saya harap semuanya berjalan baik kali ini. Selain itu, ada hal lain. Saya harap Tuan Thompson akan pergi dan berbicara dengan Tuan Hoffman. Yaitu, Desa Tianmen Barat Daya telah mengumumkan bahwa kami tidak dapat membuat masalah. Sekarang di dunia seni bela diri, kita tidak punya alasan untuk menghindari beberapa tetua yang tidak sedap dipandang dari sungai dan danau keluar untuk membuat masalah ketika kita mulai. Saya pikir perlu menyusahkan Tuan Hoffman untuk memblokir berita internal dan eksternal Jinling. Ketika semua debu mereda, maka saya tidak berpikir ada orang yang akan berbicara mewakili sekelompok orang mati. Tentu saja, setelah semuanya beres, siang hari Jinling menjadi milik Tuan Hoffman. Dan malam Jinling sebagian bisa menjadi milik Jinling. Bagaimana? Jacob Thompson tersenyum kecil dan berkata, "Jangan khawatir.
Jika saya tidak mendukung Anda, bisakah saya berada di sini? Juga, jika kamu bisa membunuh York, Penatua Damien Chiba, dia pasti akan mendukungmu. Bab 4812. Ketika Fernando Weiner dan Jacob Thompson sedang jatuh cinta, Harvey York menerima panggilan video di Jifu Hall. Di sisi lain telepon, Alexa Joyner tidak tahu kapan dia berubah menjadi Chongsam gaya supendek. Di ujung yang terbelah, kaki panjang yang sebening kristal dan seperti batu giok muncul dari waktu ke waktu. Bahkan jika Harvey York bertanya pada dirinya sendiri, hatinya sekeras besi. Dan ketika dia melihatnya, dia tidak bisa menahan tangis di dalam hatinya. Melihat tatapan Harvey York yang sedikit aneh, Alexa Joyner tersenyum arogan, lalu menyesap teh dari cangkir bunga matahari segi 8, dan berkata dengan ringan, "Tuan Muda York, saya akan membuat panggilan video untuk Anda malam ini, karena ada yang ingin kukatakan padamu." Harvey York memberi isyarat untuk bertanya. Alexa Joyner melanjutkan, "Melihat dari berita kami telah menatap Fernando Weiner dan partainya akhir-akhir ini. Meskipun Fernando Weiner telah kalah, Hall of Longevity dan Weiner pasti tidak akan melepaskannya begitu saja." Meskipun Araceli Hoffman tidak bergerak, Jacob Thompson pergi ke Fernando Weiner 3 kali dalam beberapa hari terakhir. Dan setiap kali dia tinggal selama lebih dari 3 jam. Dari sini, pada dasarnya kita dapat menyimpulkan bahwa tidak hanya Araceli Hoffman yang memiliki hubungan dengan istana panjang umur, tetapi bahkan keluarga Thompson mungkin memakai celana dengan istana panjang umur. Apalagi, akhir-akhir ini, banyak wajah asing telah memasuki Jinling. Orang-orang ini memiliki satu karakteristik, yaitu, masing-masing dari mereka adalah master seni bela diri. Setelah saya datang ke Jinling, saya tidak bepergian, makan, atau bahkan keluar. Sebaliknya, saya tinggal di kamar hotel saya setiap hari. Dan saya bergantung pada makanan yang dibawa pulang. Kami mengatur agar orang-orang mengantarkan makanan. Tapi kami tidak bisa melihat wajah orang-orang ini. Mereka sangat waspada. Jadi, saya punya alasan untuk curiga bahwa orang-orang ini harus diatur oleh Weiner. Dan mempersiapkan begitu banyak master saat ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka akan memiliki langkah besar di masa depan. Harvey York berpikir sejenak, dan berkata, "Aturan sungai dan danau ditulis dalam warna hitam dan putih. Jadi Weiner masih akan melanggar aturan." Langsung saja, Alexa Joyner sedikit mengernyit dan berkata, "Inilah yang tidak kami mengerti. Bagaimanapun, masuk akal bahwa kecuali Weiner dan putranya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan keluarga Jinling Joyner kami dan 6 keluarga tersembunyi dalam satu nafas. Kalau tidak, mengapa mempertaruhkan dunia untuk tidak melakukan apa-apa dan bersiap untuk terus mengambil tindakan? Bagaimanapun, mereka menembak sekarang. Jika kita tertangkap oleh pegangannya, kita dapat sepenuhnya membiarkan desa Tianmen Barat Daya, yang merupakan tim wasit, menembak dan menghancurkan mereka." Harvey York berpikir sejenak dan berkata dengan ringan, "Atau, mereka pasti akan menghancurkan kalian semua. Entah, mereka yakin bahwa mereka terisolasi dari berita internal dan eksternal. Dan bahkan jika mereka gagal, mereka dapat mundur. Dan kemudian ada kemungkinan lain." Alexa Joyner tersenyum dan berkata, "Pindahkan Anda Tuan Muda York." "Betul sekali." Harvey York bertepuk tangan. "Dari sudut pandang tertentu, saya bukan anggota lingkaran Jinling. Saya juga tidak bisa mewakili kepentingan lingkaran Jinling. Pindahkan aku. Bunuh aku. Buatmu jijik. Beri peringatan. Tapi mereka tidak akan dihukum. Dan begitu kamu membunuhku, dan kamu tidak memiliki cukup ahli seni bela diri, maka bukan masalah besar untuk membunuhmu satu persatu.
Hanya dapat dikatakan bahwa hatinya dapat dihukum. Dan perhitungannya tidak buruk. Tetapi itu tidak masuk akal. Alexa Joyner sedikit mengangguk. Dan dengan cepat mengeluarkan ponsel lain untuk memeriksa berita. Setelah beberapa saat, dia menjadi pucat dan berkata, "Tuan Muda York, segalanya mungkin lebih merepotkan daripada yang kita duga." Bab 4813. Menurut laporan kami, Wainer masih mundur ke luar negeri. Dikatakan bahwa dia menyerang level God of War dan belum kembali. Namun, dia mengundang 3 biksu iblis dari kuil Tianzu Xianfeng. Ketiga biksu iblis ini bukan hanya bangsawan dengan nama keluarga kedua di Tianzu. Tetapi yang terpenting, mereka berada di bawah pengawasan Brahma World Venerable. Salah satu dari 3 biksu suci di Tianzu. Leonard Jones baru saja mengalahkan Dimitri Alarkon, dewa perang Nanyang belum lama ini. Saat itulah dia terkenal dan tak tertandingi. Jadi tentu saja murid-muridnya tidak mudah untuk dihadapi. Aku bahkan curiga bahwa kekuatan ketiga biksu iblis ini masih jauh di atas 10 tuan muda teratas di negara pulau. Orang-orang ini sudah tiba di Jinling. Dan mereka sudah pindah ke rumah Fernando Wainer. Mungkin kedua pihak sudah menegosiasikan harga. Selain itu, ada juga gerakan di negara Pulau Abihuoliu baru-baru ini. Dikatakan bahwa Alberto memiliki beberapa saudara rendahan di sekte yang sama. Kekuatan mereka menakutkan dan kekuatan tempur mereka tak tertandingi. Yang paling penting adalah mereka telah mengembangkan teknik menggambar pedang Abihuoliu ke tingkat kesempurnaan. Orang-orang pulau ini selalu memandang rendah kita orang-orang negara H. Sekarang mereka tahu bahwa saudara junior mereka ditampar oleh orang-orang negara H kita. Saya khawatir mereka akan benar-benar terprovokasi dan datang ke platform Fernando Wainer. Sederhananya, situasi saat ini sangat berbahaya. Saya tahu bahwa Anda pandai dalam hal itu. Tetapi mudah untuk bersembunyi dengan senjata terbuka dan sulit untuk menjaga dari panah tersembunyi. Karena itu, Alexa Joyner tampak khawatir. Dia juga tidak tahu mengapa dia begitu khawatir tentang keselamatan Harvey York tanpa sadar. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini karena Harvey York adalah sekutu. Tetapi dia tahu jauh di lubuk hati bahwa mungkin yang dia inginkan adalah lebih dari sekadar sekutu. Tetapi dalam hal identitas dan kebanggaan Alexa Joyner, dia ditakdirkan untuk memiliki beberapa kata yang tidak bisa dia katakan. Harvey York sedang bermain dengan botol kandung empedu kilen kakak laki-laki yang diturunkan di tangannya. Mendengarkan suara yang renyah. Dan kemudian tersenyum sedikit, orang Tianzu. Orang pulau. Orang-orang ini masih berani datang ke negara hak kita untuk membuat angin dan hujan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa senjata negara hanya untuk bersenang-senang? Alexa Joyner menandatangani. Tidak mungkin. Dalam Perang Dunia Rahasia, pelatih kepala mengalahkan apa yang disebut negara-negara kuat ini sampai menangis. Sekarang mereka tidak berani menantang kita di tingkat nasional. Tetapi dari tingkat ekonomi dan tingkat pertukaran orang ke orang, sulit bagi kita di negara H. Untuk memastikan citra kebangkitan damai, kita seharusnya tidak terlalu peduli. Apakah Tianzu atau negara pulau? Membantu Fernando Wainer di peron tidak lebih dari berharap menggunakan tangan Fernando Wainer untuk campur tangan dalam situasi di Jinling. Untuk orang-orang Tianzu dan orang-orang di negara pulau, kesempatan seperti itu langka dan berharga. Dan mereka memiliki apa yang disebut kebenaran. Mereka benar-benar hantu jika mereka tidak bergerak. Singkatnya, kali ini mereka tidak akan menembak. Dan begitu mereka melakukannya, mereka pasti akan habis-habisan dan ingin membunuh mereka dengan satu pukulan. Jadi, saya sangat mengkhawatirkan keselamatan Anda, Tuan Muda York. Karena Anda adalah orang yang paling mungkin diserang dan dibunuh. Dan orang yang paling banyak diserang adalah Fernando Wainer saat ini.
Membunuhmu tidak hanya akan memukul wajah kami, tetapi juga membalikkan situasi di Jinling. Harvey York meletakkan botol kantong empedu di tangannya dan tersenyum. Kalau begitu saya harap mereka bergerak lebih cepat. Saya sangat sibuk baru-baru ini. Dan saya tidak punya banyak waktu untuk memperhatikan mereka. Alexa Joyner tersenyum dan berkata, memberitahu Anda tentang hal-hal ini. Tuan Muda York, bukan tugas Anda untuk menyelesaikan apapun. Ini hanya untuk memberitahu Anda beberapa berita. Terlebih lagi, hanya ada beberapa orang dari Tianzhu dan negara pulau. Mengapa menggunakan pisau banteng untuk membunuh seekor ayam? Aku akan mengirim seseorang untuk melindungimu, Tuan Muda York. Bab 4814. Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, saya rasa itu tidak perlu lagi. Situasi Anda jauh lebih merepotkan daripada saya. Saya dapat menjaga diri saya sendiri. Alexa Joyner tersenyum dan berkata, Tuan Muda York, ini bukan masalah kebutuhan atau tidak, tetapi pertanyaan tentang sikap kita. Karena pihak lain membocorkan rumor seperti itu, mereka secara alami akan melihat reaksi kita. Jika kami bahkan tidak mengatur seseorang untuk melindungimu, apakah menurutmu mereka akan bertindak tegas? Hanya jika Anda membuat mereka merasa bahwa tidak mudah untuk menjatuhkan Anda, dan mereka memiliki tingkat kepastian tertentu, maka mereka akan membuat langkah tegas. Hanya jika Anda membuat mereka merasa bahwa tidak mudah untuk menjatuhkan Anda, dan mereka memiliki tingkat kepastian tertentu, maka mereka akan membuat langkah tegas. Jika itu terlalu mudah bagi mereka, mungkin mereka mengira itu adalah rencana kota yang kosong. Maka tidak ada cara untuk membawa ular keluar dari lubang. Kepala Harvey York penuh dengan garis-garis hitam. Pada akhirnya, Anda berbicara lama sekali malam ini. Hanya ingin saya menjadi umpan untuk memikat Fernando Weiner agar mendapatkan saya. Alexa Joyner berkedip dan berkata dengan lemah, Tuan Muda York, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak khawatir Fernando Weiner akan menyerangmu. Jadi aku akan mengirim orang kepercayaanku untuk melindungimu. Kami, keluarga penggabung Jinling, mengundang desa Tianmen Barat Daya untuk membantu kami secara diam-diam mengolah sekelompok master. Mereka telah menghabiskan banyak uang selama bertahun-tahun. Tetapi untungnya mereka memiliki keterampilan yang cukup dan loyalitas yang cukup. Orang yang memimpin tim itu bernama Fernanda Joyner. Dia sepupuku dari jauh, yang berada di sebelah Joyner family. Tidak hanya cantik, tapi dia juga setia pada keluarga penggabung. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Harvey York menghela nafas dan berkata, kalimat terakhir tidak perlu. Meskipun aku bukan orang baik, aku tidak lapar. Alexa Joyner berkedip polos dan berkata, saya mengingatkan Anda Tuan Muda York. Lagi pula, ada banyak wanita di sekitar Anda. Jika Anda mengatakan Anda tidak melakukannya dengan sengaja, saya tidak akan mempercayai Anda. Oke. Mereka akan kembali dari desa Tianmen Barat Daya malam ini. Dan mereka akan tiba besok. Aku akan membiarkan mereka pergi langsung ke Jifutang untuk menjadi pengawalmu. Harvey York mengangguk dan berkata, tidak perlu menjadi pengawal. Saya telah merenovasi banyak sampah baru-baru ini. Anda dapat meminta mereka untuk membantu membersihkan sampah. Mendengar kata-kata Harvey York, Alexa Joyner di seberang telepon hampir jatuh ke tanah. Seorang master dari desa Tianmen di Barat Daya, biasa mengangkut limbah konstruksi. Ini tidak sesederhana tamparan di wajah. Ini hanya mengetahui orang dan memanfaatkan mereka dengan baik. Ngomong-ngomong, ada hal lain. Alexa Joyner sepertinya mengingat sesuatu. Dan alisnya sedikit berkedut. Tuan Sidu belum mengirim berita apapun kembali ke Jinling. Saya juga meminta seseorang untuk menanyakannya di desa Tianmen Barat Daya. Tetapi masih belum ada berita pasti.
Saya sedikit khawatir akan terjadi sesuatu pada Tuan Sidu. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda membutuhkan saya untuk pergi ke desa Tianmen Barat Daya? Alexa Joyner memikirkannya dan berkata, tidak perlu untuk saat ini. Tidak peduli apa yang dikatakan Tuan Sidu. Dia juga anggota keluarga Sidu di desa Tianmen Barat Daya. Bahkan jika dia ditempatkan di bawah tahanan rumah, itu tidak akan membahayakan hidupnya. Tapi saya akan terus meminta orang untuk menanyakan kabar tersebut. Begitu ada situasi, saya akan melaporkannya ke Tuan Muda York sesegera mungkin. Harvey York sedikit mengangguk, tetapi dia masih mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Javier Sidu telah menghilang begitu lama dan tidak muncul. Dan dia memang sedikit khawatir. Bagaimanapun, ini adalah saudaranya sendiri. Setelah menutup panggilan video, mata Harvey York jatuh keluar jendela, dan kemudian menyipitkan mata ke barat daya Jinling. Di langit malam, tampaknya ada ledakan guntur, kilat dan guntur pada saat ini. Barat daya, akan ada kekacauan. Bab 4815. Keesokan harinya, semuanya berjalan seperti biasa, dan semua 100 kartu angka dikeluarkan. Di bawah pengaturan Harvey York, itu dilakukan tidak cepat atau lambat. Saat makan malam, Marisol Yeager kembali dari kerja dan mulai menyiapkan makan malam untuk Harvey York. Malam ini, dia akan membuat tujia roast chicken yang sangat populer di internet. Ini adalah metode makan selebriti internet terbaru. Selain segar, rasanya rustik. Ini adalah pengalaman yang tak terkatakan untuk Marisol Yeager, yang dibesarkan di kota. Harvey York berpengetahuan luas dan telah melihat banyak cara makan yang serupa. Jadi dia bersandar di kursi goyang dan menonton sambil tersenyum, sesekali memberikan beberapa petunjuk. Adapun Daniel Oval, Sean Gao dan lainnya, mereka semua pergi ke tempat lain untuk makan besar. Seolah-olah mereka ingin menciptakan ruang pribadi untuk Harvey York dan Marisol Yeager. Bahkan Edwani Yorkie dibawa pergi oleh mereka. Harvey York hanya tersenyum masam pada pikiran orang-orang ini. Agaknya orang-orang ini tahu bahwa mereka sudah bercerai dan ingin membantu diri mereka sendiri dengan masalah seumur hidup sesegera mungkin. Tetapi inti masalahnya adalah bahwa beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan melakukan ini. Tidak peduli seberapa memuaskan dahaga melon bengkok, itu tidak manis. Setelah makan ayam panggang tujia dan mengumpulkannya, sudah jam 8 malam. Dan Edwani Yorkie dan yang lainnya masih belum kembali. Harvey York jarang tertarik. Jadi dia meminta Marisol Yeager untuk menyiapkan meja panjang dan pena dan tinta. Dan ingin berlatih kaligrafi. Tepat ketika Harvey York mengambil kuas, tiba-tiba, seringai samar keluar. Ini bacaan yang bagus dengan lengan merah dan malam yang harum. Bahkan jika kamu Harvey York sudah mati sekarang. Apakah itu juga dianggap sebagai kematian di bawah bunga peoni? Dan kamu masih romantis sebagai hantu. Seseorang datang dari halaman. Bertepuk tangan saat mereka berjalan. Seiring dengan tawa ringan. Ada juga tepuk tangan samar pada saat ini. Marisol Yeager sedikit mengernyit. Seolah-olah dia muak karena seseorang merusak waktu berduaan dirinya dan Harvey York. Dia berbalik dan melihat ke atas, dan melihat ada lusinan atau ratusan orang di seluruh halaman di beberapa titik. Orang-orang ini semua memegang pisau panjang negara pulau di tangan mereka, dan pemimpinnya adalah pria tampan dengan kemeja putih. Temperamennya sangat feminin, dan sekarang dia menyipitkan mata di Harvey York dan kemudian di Marisol Yeager. Hanya saja anehnya tidak ada sedikit pun panas di matanya saat menatap Marisol Yeager, tapi lebih pada semacam rasa iri dan cemburu. Seolah-olah dia cemburu pada Marisol Yeager, yang seorang wanita dan cantik. Mata seperti itu membuat Marisol Yeager menggigil dengan cerdas.
dan mundur beberapa langkah ketakutan. Namun segera, Marisol Yeager masih bereaksi. Dia tanpa sadar melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu bahwa membobol rumah tanpa izin itu ilegal?" Mendengar kata-kata lurus Marisol Yeager, ada tawa mengejek dari sekitar. "Gadis kecil, apakah kamu bodoh dalam membaca? Atau kamu sangat naif?" Pria feminin itu tersenyum kecil. "Jika itu benar, bukankah seharusnya aku tetap meminta maaf padamu untuk menghindari menghancurkan kepolosanmu?" Mendengar kata-kata sarkastik ini, ekspresi Marisol Yeager sedikit berubah. Dia sekarang adalah orang yang berpangkat tinggi. Dia adalah kepala ahli Feng Shui di Jinling Real Estate. Dan dia juga memegang kekuasaan besar di film dan televisi Jinling. Kapan ada orang yang berani berbicara dengannya seperti itu? Tepat ketika dia akan melanjutkan berbicara, Harvey York melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Marisol Yeager untuk mundur. Kemudian dia memegang kuas tulis sambil menulis, dan tersenyum ringan. "Fernando Weiner memintamu untuk mati. Terima kasih sudah menonton." Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.